Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julius Erwin Pranarendra. Saya bertugas di SD Negeri 012 Ranai, Kabupaten Natuna. Pada kesempatan ini, mohon izin saya akan menanggapi pertanyaan yang ada di tugas 1. Yang pertama, saya mengambil judul artikel Eskalasi Partisipasip Politik dalam Pembentukan Polarisasi pada Masyarakat Digital. Subjudulnya yaitu Studi pada Platform Media Sosial TikTok. Ditulis oleh Muhammad Guntur Purboyo, Junaidi, Aziz Amriwan, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Link terlampir. Kemudian artikel ini membahas bagaimana partisipan politik, yaitu kecenderungan dukungan terhadap kelompok atau partai politik tertentu semakin meningkat di era digital dan bagaimana hal ini menyebabkan polarisasi di masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan studi kualitatif dengan menelaah fenomena politik digital di Indonesia, khususnya pasca Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian poin-poin penting yang dibahas yaitu yang pertama partisanship dan polarisasi dalam konteks digital, yaitu membahas tentang masyarakat digital memfasilitasi komunikasi politik yang cepat dan masif, namun juga menjadi ruang subur bagi polarisasi. Kemudian polarisasi bukan hanya perbedaan pendapat tetapi juga berkembang menjadi perpecahan identitas dan afiliasi ideologis yang ekstrim. Kemudian poin yang kedua yaitu peran media sosial. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memperkuat echo chamber atau ruang gema, yaitu ruang di mana individu hanya terekspos pada informasi yang mendukung pandangannya. Kemudian algoritma media sosial memperkuat bias kognitif dan memperburuk eskalasi konflik karena memperkuat preferensi politik masing-masing kelompok. Kemudian poin yang ketiga, digitalisasi politik. Partai politik dan aktor politik memanfaatkan media digital untuk membentuk opini publik, bahkan memanipulasi narasi dan persepsi melalui buzzer dan akun anonim. Kemudian kemunculan cybertrope dan political influencer ini mempercepat penyebaran disinformasi. Kemudian dampak sosial polarisasi, yaitu polarisasi menyebabkan disintegrasi sosial dalam bentuk konflik horizontal seperti ketegangan antar pendukung capres, bahkan dalam lingkungan keluarga dan pertemanan. Sentimen identitas SARA semakin menguatkan untuk tujuan politik, menyebabkan keretakan sosial yang kuat. Kemudian selanjutnya kebutuhan literasi digital. Penulis menekankan pentingnya pendidikan literasi digital dan politik sebagai solusi jangka panjang untuk merekam efek negatif partisanship dan polarisasi. Ditekankan pula perlunya regulasi terhadap penggunaan platform digital dalam kampanye politik. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari artikel ini yaitu polarisasi politik dalam masyarakat digital adalah konsekuensi langsung dari partisanship yang tak terkendali dan manipulasi media digital. Penanganan polarisasi harus dilakukan dengan pendekatan multidimensi, yaitu pendidikan, regulasi, dan pembatasan kekuatan algoritma media sosial. Kemudian kaitannya dengan tempat saya bertugas di SD Negeri 012, yaitu meski di sekolah saya belum terpapar partisanship secara langsung, lingkungan sekolah dan keluarga mereka sangat mungkin terdampak. Jika orang tua atau masyarakat sekitar aktif di media sosial dan terpengaruh oleh narasi politik yang tajam, ini bisa menciptakan suasana sosial yang memanas, bahkan mempengaruhi sikap atau pembicaraan sehari-hari anak-anak di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya mengambil artikel dengan judul Pengaruh Penerapan Pendidikan Multikultural Terhadap Sikap dan Toleransi. Ditulis oleh Dewi Sartika, Nasihuddin, Suniti di Institut Agama Islam Negeri IAIN, Bandar Lampung, seperti itu. Artikel ini berjudul
pengaruh penerapan pendidikan multikultural terhadap sikap dan toleransi. Membahas bagaimana implementasi pendidikan multikultural dapat mempengaruhi sikap dan perilaku toleran peserta didik, khususnya dalam konteks keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif korelasional yang melibatkan siswa sebagai responden untuk mengetahui sejauh mana penerapan pendidikan multikultural mampu membentuk sikap dan perilaku toleran. Beberapa poin penting dari artikel ini, yang pertama adalah tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara pendidikan multikultural terhadap sikap dan toleransi siswa. Pendidikan multikultural dimaknai sebagai suatu pendekatan yang menanamkan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan budaya dan latar belakang individu. Kemudian, metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Data dikumpulkan melalui angket kepada siswa sebagai sampel dan diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan pendidikan multikultural terhadap sikap dan toleransi siswa. Kesimpulannya yaitu pendidikan multikultural sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan toleran. Implementasi yang tepat dari pendidikan ini dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi konflik sosial berbasis perbedaan identitas, serta membentuk generasi yang inklusif dan saling menghargai. Kemudian selanjutnya, kaitannya dengan sekolah, yaitu di SD Negeri 012, menurut saya ini sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi terutama sekarang ya, seperti itu. Karena di sekolah saya memiliki keberagaman etnis dan latar belakang. Sekolah SD kami ini terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Bugis, Jawa, Flores, Batak, dan lain-lain. Nah, ini menurut saya berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak ditangani dengan pendekatan pendidikan yang inklusif dan menghargai perbedaan. Dengan menerapkan prinsip pendidikan multikultural di sekolah SD Negeri 012 Ranai, guru-guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih harmonis dan mampu hidup berdampingan secara damai. Ini sejalan dengan temuan dalam artikel di mana penerapan pendidikan multikultural terbukti meningkatkan kesadaran siswa dalam memahami dan menerima Ini sejalan dengan temuan dalam artikel di mana penerapan pendidikan multikultural terbukti meningkatkan kesadaran siswa dalam memahami dan menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan bersama. Kemudian jawaban yang ketiga, saya mengambil artikel yang judulnya Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar, ditulis oleh Ayu Aulia, Resta Okta Pertiwi, Erlina Kodri, dan Agus Pahrudin dari IAIN. Link terlampir. Artikel ini membahas secara mendalam bagaimana teknologi informasi dan komunikasi TIK memegang peran yang signifikan dalam proses pendidikan di tingkat sekolah dasar. TIK menjadi sarana penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Penerapan TIK mampu meningkatkan motivasi siswa, memperluas akses terhadap informasi, serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan TIK dalam pendidikan dasar memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, asalkan didukung oleh infrastruktur yang memadai dan peningkatan kompetensi guru. Dengan pendekatan yang tepat, TIK dapat menjadi alat yang sangat efektif bagi guru dalam proses pembelajaran. Dalam konteks SD Negeri 012 di Kabupaten Natuna, penerapan TIK juga menjadi tantangan sekaligus peluang. Sekolah yang saya bekerja sekarang ini, seperti banyak sekolah di daerah kepulauan, memiliki keterbatasan
terutama dalam bidang infrastruktur TIK, seperti akses internet yang belum merata dan minimnya perangkat digital yang memadai. Namun kami guru-guru di SD Negeri 012 telah memulai beradaptasi dan mengintegrasikan penggunaan teknologi sederhana seperti penggunaan proyektor atau perangkat audiovisual untuk membantu proses belajar mengajar. Hal ini selaras dengan isi artikel yang menyebutkan bahwa meskipun tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap, kreativitas guru dalam memanfaatkan teknologi yang ada menjadi kunci keberhasilan penerapan TIK di sekolah. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kendala, semangat untuk menerapkan TIK di SD Negeri 012 Ranai menunjukkan bahwa sekolah saya berada pada jalur yang positif dalam mewujudkan pendidikan dasar yang lebih modern dan adaptif. Kemudian untuk jawaban yang ketiga, saya memilih artikel dengan judul Teaching and Learning Mathematics in Primary Education, ditulis oleh Carmen Rodriguez, Juan Carlos de la Cruz, Maria Natalia, dan Magdalena Ramos Navas Parejo. Artikel ini merupakan kajian sistematis yang mengulas bagaimana teknologi informasi dan komunikasi digunakan dalam pembelajaran matematik di tingkat pendidikan dasar. Artikel ini menyoroti bahwa meskipun potensi TIK dalam pendidikan sangat besar, penerapannya dalam pembelajaran matematik masih tergolong terbatas dan belum dirasakan secara global. Beberapa poin penting dari hasil kajian ini adalah TIK terbukti mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Penggunaan perangkat digital, aplikasi interaktif, dan media visual mampu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian penerapan TIK dalam pembelajaran matematika mampu meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian penelitian yang dikaji dalam artikel ini menunjukkan hal positif, namun pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi berkelanjutan dan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal pendidikan masing-masing negara. Demikian jawaban dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Salam sejahtera dan